Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran rutin ya per 1 bulan. Kita masih di pembahasan sebab-sebab atau benang merah perselisihan atau pertengkaran kamu, baik pertengkaran antar teman atau antar dai atau antar keluarga atau antar yang lain. Kita nyampe pada sebab yang nomor 3 dari sebab yang nomor 2 dari benang merah perselisihanmu adalah kurang dewasa ya, kurang dewasa. Kita sebutkan terakhir di antara bentuk kurang dewasa itu adalah tidak memuliakan, menghormati orang-orang yang lebih dulu dari kita dalam perbuatan kebaikan. Ini kurang dewasa. Misal contoh kayak di yayasan apa atau di masjid mana, itu kan pasti ada pendahulu-pendahulu kita kan, dalam dakwah, dalam berbuat kebaikan, dalam apa. Nah, ketika perombakan regenerasi atau apa, sudah pendahulu-pendahulu itu dibuang semuanya, tidak dihormati, nggak dihargai. Ya, ini termasuk memicu apa? Memicu pertengkaran, memicu perdebatan, memicu pada permusuhan. Taib ya, kemarin saya sebutkan ini terakhir dari pembahasan kita di sini. Taib. Perhatikan dalil tentang poin tadi, hendaknya kita menghormati orang-orang yang lebih dulu dari kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tentunya enggak sama orang-orang yang bersedekah dan berperang sebelum Fathu Mekah dan orang-orang yang berperang dan bersedekah setelah Fathu Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan. Mereka itu apa? Lebih besar pahalanya. Sama-sama bersedekah, sama-sama berperang. Bedanya yang satu sebelum Fathu Mekah, yang satu lagi setelah Fathu Mekah. Allah memuliakan, Allah memberikan kedudukan kepada orang-orang yang lebih dulu. Ulaika a'dhamu darajah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya. Mereka itu lebih tinggi derajatnya. Walaupun wa kullan wa'adahullahul husna, masing-masing Allah janjikan. Yang berperang setelah Fathu Mekah itu juga dijanjikan oleh Allah surga. Taib. Tapi tetap nilainya berbeda. Tetap nilainya berbeda. Kalau setelah Fathu Mekah tinggal enaknya. Gimana? Tinggal enaknya. Taib. Sebelum Fathu Mekah itu yang susah-susahnya. Makanya kita ini berdakwah ya tinggal meneruskan jejak orang-orang yang lebih dulu dari kita. Maka mereka butuh dihormati, dimuliakan, bukan dibuang dan bukan disingkirkan. Kemudian
karenanya dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim, termasuk bentuk menghormati Allah adalah menghormati seorang muslim yang sudah beruban. Artinya orang-orang yang sudah tua mendahului kita, itu saja kita harus hormati, apalagi orang tua yang mereka mendahului kita dalam kebaikan dan dalam berurusan dakwah ini. Dan mengagungkan mereka termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pendahulu-pendahulu kita mungkin dia dalam sisi keilmuan mungkin kurang ketimbang orang-orang sekarang, tapi tetap walaupun begitu mereka punya apa? Punya andil dalam berdakwah. Mereka punya andil dalam berkhidmat kepada Islam. Mereka punya andil di dalam membela Islam. Bisa jadi orang-orang itu menerima dakwah lebih banyak oleh mereka ketimbang kita yang taruhlah orang-orang belakang itu lebih punya ilmu, lebih punya gelar. Bisa jadi orang-orang sebelum kita itu yang mendahului kita dalam berdakwah, mereka punya titel nggak punya apa, tapi mereka bisa lebih banyak mendapatkan masa-masa yang ada. Kesimpulannya teman-teman semuanya, baik Anda yang di bidang dakwah atau di bidang yayasan atau yang lain, ingat kita harus memahami proses. Segala sesuatu itu membutuhkan proses. Kita terkadang tahu jadinya tapi nggak tahu prosesnya. Mengenali proses itu akan menumbuhkan kita menghormati dan apa itu bisa meminta pendapat-pendapat mereka yang mereka lebih dulu di dalam dakwah ini. Nah, menyingkirkan mereka, nggak menghargai mereka, salah satu sebab muncul perpecahan, permusuhan di antara kita. Terusnya di antara bentuk ketidakdewasaan yang memicu pertengkaran adalah al-infiradu birra'i wa adamul musyawarati fil masail allati tukhtaju ila musyawarah. Seseorang itu pinginnya punya pendapat sendiri, dan tidak membutuhkan musyawarah dalam suatu pendapat. Padahal perkara itu butuh musyawarah. Ini memicu masalah, ya kan? Jadi masalah itu sebenarnya harus dimusyawarahkan. Tapi dia nggak mau, nggak ada musyawarah-musyawarahan. Logika saya, pendapat saya lebih baik ketimbang orang-orang itu. Nah, kalau dia sudah punya anggapan yang kayak gini ini biasanya gegernya ya di sebuah masjid, sebuah yayasan, nilainya adalah model kayak gini ini. Jadi dia menganggap pendapatnya itulah yang terbaik. Yang lain nggak dianggap. Padahal hal itu membutuhkan musyawarah. Apalagi ya urusan dakwah inilah. Urusan dakwah ini butuh musyawarah. Butuh dengan teman-temannya ini gimana baiknya. Nggak ada musyawarah. Infirad, dia bersendirian dalam berpendapat. Pokoknya aku. Nah, ini repot. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah. Ini Nabi. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kepada mereka dalam perkara. Nabi saja disuruh meminta pendapatnya orang lain. Wa amruhum syura, perkara mereka itu butuh dimusyawarahkan. Jadi amrul muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah. Jangan
bersendirian dalam berpendapat. Mintalah nasihatnya, pendapatnya, mana baiknya, begitu. Kemudian seterusnya, tentunya kalau dihitung-hitung, satu pendapat dengan pendapat banyak lebih kuat mana? Secara kaidah umum ya, fara'yul jamaah, tentunya pendapat banyak itu lebih mendekati kepada kebenaran daripada pendapat satu orang. Ini bukan masalah fikih Pak, masalah kebijakan, masalah terbaiknya dalam urusan-urusan pengelolaan dakwah, dalam urusan dakwiyah ini. Itu bukan urusan fikih atau yang lain enggak, tapi urusan kebijakan. Kedepannya ini harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Ini membutuhkan musyawarah, bukan ra'yul farid, bukan pendapat sendiri. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in menjelaskan, walihada kana kam sadadur ra'yi wa isabatuhu ayyakuna syura baina ahli. Berapa banyak pendapat itu menjadi benar, berapa banyak pendapat itu menjadi benar manakala pendapat itu dimusyawarahkan di antara ahli-ahlinya. Pendapat itu menjadi benar manakala dimusyawarahkan di antara apa? Ahli-ahlinya. Kayak misal contoh, ini lagi rame kasus Karmin. Ya, tahu Karmin toh? Tahu nggak? Kasus pewarna Karmin. Dari MUI menjelaskan itu boleh, dari pihak yang lain mengatakan itu haram dan najis. Coba kita perhatikan di sini. Ini masalah terbaru dalam menentukan hukum pewarna Karmin, yang mana pewarna ini dipakai kosmetik, dipakai pewarna untuk makanan dan yang semisalnya. Jadi pewarna warna merah ya, dia warna merah. Di Indonesia kayaknya nggak ada, tapi dari luar itu dikonsumsi dan dikembangbiakan. Nah, coba untuk menentukan apakah Karmin ini boleh atau tidak boleh, najis atau nggak najis, membutuhkan para ahli di bidangnya untuk didatangkan. Artinya bermusyawarah, ya, meminta pendapat ahli, tidak sekedar hanya ahli hukum, tapi ahli apakah Karmin itu termasuk binatang melatah atau binatang yang mendekati anatominya itu ke arah mana? Kan begitu, itu dibutuhkan ahli. Dibutuhkan ahli. Apakah Karmin ini berupa binatang yang mendekati dia kepada jarod belalang, atau dia termasuk tidak mendekati anatominya kepada belalang, atau dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ini kan butuh dikompromikan dengan ahli-ahli yang ada, sehingga menjadilah pendapat itu menjadi pendapat yang benar. Nah, saya punya kajian ini secara khusus di channel, insya Allah bisa dilihat diskusi antara dua pendapat ini, dan saya condong dari dua pendapat ini pendapat yang mana. Tapi nggak saya bahas sekarang, nantilah kamu nggak lihat channel itu kan, jadi dilihat channelnya nanti. Jadi apa kesimpulannya? Kata beliau, berapa banyak pendapat itu menjadi benar dan berapa banyak pendapat itu menjadi diberi taufik oleh Allah manakala pendapat itu dimusyawarahkan di antara mereka. Dimusyawarahkan di antara mereka. Wala yang faridu bihi wahid. Dan berapa banyak taufik itu enggak diberikan kepada siapa? Kepada pendapat yang bersendirian. Pendapat yang bersendirian. Nah, oleh karenanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada perkara yang muncul
saat beliau menjabat sebagai khalifah. Dan perkara itu nggak ada nasnya, minal Qur'ani wa minas sunnah, nggak ada nasnya. Apa coba yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Jamaah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi dan diajak musyawarah. Musyawarah. Musyawarah itu kan kalau musyawarah kemudian suruh mendengarkan pendapatnya, bukan namanya musyawarah, namanya apa? Suruh mendengarkan kan? Musyawarah bukan begitu. Musyawarah mengambil pendapat terbaik, baik itu dari Anda atau dari orang lain. Nah kalau musyawarahnya hanya pendapat Anda, ya nggak usah musyawarah. Paham ya? Karena Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai orang yang dituakan, kalau pendapatnya larinya ke kamu dan itu ya pendapat yang paling akurat dan nggak bisa diubah, ngapain musyawarahkan? Musyawarahkan harus mufakat, mana terbaik dari pendapat-pendapat yang ada, kan begitu. Jelas ya? Jadi ingat, termasuk ketidakdewasaan mungkin kita ini gitu kan ya, dan ketidakdewasaan kita ini, baik kita sebagai pemimpin di rumah tangga atau pemimpin di masjid atau pemimpin di yayasan atau di bidang dakwah tertentu gitu kan, sebenarnya hal itu butuh dimusyawarahkan oleh kita, tapi kita tidak bermusyawarah, mengambil pendapat pribadi sendirian itu yang dijadikan acuan di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada. Ini akan menyebabkan apa? Perseteruan, pertengkaran dalam dakwah, dalam rumah tangga, dalam sebuah masjid atau yayasan atau yang lain. Organisasi nggak kayak begitu modelnya, butuh musyawarah, kan begitu ya. Setelah itu kita ingin menjelaskan apa sih faedah musyawarah. Apa sih faedah musyawarah? Musyawarah itu bahasa Indonesianya apa? Rapat ya, dimusyawarahkan ya. Satu Pak, innaka idzastasyarta tawadhdha'ta lahum. Kalau Anda mau bermusyawarah, berarti Anda termasuk rendah hati, menunjukkan Anda itu tawadhu. Kalau Anda seorang pemimpin atau ketua takmir masjid atau antum ketua apalah begitu kan, tapi setelah itu Anda minta musyawarah, minta pendapat orang lain, diajak diskusi dalam sebuah kebijakan, maka itu berarti apa? Anda termasuk orang yang tawadhu, Anda termasuk rendah hati, Anda bisa menundukkan ego kamu dan menundukkan nafsu kamu sampai kamu bisa meminta pendapat orang lain. Karena berapa banyak orang yang nggak mau meminta pendapat orang lain, iya apa enggak? Karena imam merasa dia lebih tua, merasa lebih pintar, merasa bertitel, merasa lebih lama, ya kan? Kemudian masalah ini butuh dimusyawarahkan sebenarnya. Dia lalu memanggil orang-orang untuk diajak musyawarah. Maka tidaklah itu kecuali apa? Anda tawadhu. Anda itu mutawadhi, rendah hati. Rendah hati. Berarti dia sudah melawan egonya, ya kan? Melawan nafsunya. Melawan martabanya. Aku lu pemimpin, aku lu pintar. Ngapain aku minta pendapat kan begitu kan? Itu Masya Allah luar biasa. Nah, yang kedua, faedah kedua, rubbama yakunu ladaihim ra'yun khairun min ra'yik. Bisa jadi mereka itu punya pendapat lebih baik daripada pendapat kamu. Fala tahqiranna minan nasi ahada. Anda nggak bisa melecehkan pendapat orang lain. Kalau Anda nggak mau bermusyawarah, isma'na. Berarti kan Anda melecehkan pendapat orang lain. Anda menganggap pendapat kamu lah yang paling benar. Dengan itu secara otomatis
Anda melecehkan. Apa sih mereka ini ngapain, mereka itu apa, nggak bisa apa-apa, kan melecehkan. Paham ya? Jadi padahal bisa jadi pendapat mereka itu lebih bijak, lebih bisa masuk, lebih bermanfaat ketimbang pendapat Anda. Bisa jadi begitu. Tapi kalau Anda nggak mau, saya nggak sudi minta pendapat mereka, minta nasihat mereka, saya nggak sudi. Berarti Anda melecehkan dong. Nah ini poin penting. Karena apa? Bisa jadi faqad yujadu fil anhar ma la yujadu fil bihar. Ingat, bisa jadi ada benda itu di sungai yang tidak ada benda itu di lautan. Memang lautan lebih besar, tapi ingat, nggak semua yang ada di sungai itu ada di lautan. Maknanya adalah oke, Anda itu paling pinter, oke. Anda itu bertitel oke, Anda punya pengalaman banyak. Berarti Anda itu adalah Anda adalah apa? Lautan yang luas dan seterusnya. Tapi ingat, tidak semua ikan yang ada di mana? Di sungai itu ada di lautan. Berarti bisa jadi kebenaran itu terletak di sungai. Yang itu adalah kecil, tidak selebar lautan. Tapi ada hewan-hewan ikan-ikan cantik, ikan-ikan wena, ikan-ikan ada di sungai, enggak ada di lautan. Makanya jangan diremehkan, diremehkan. Yang ketiga, cukup lah insyaallah, 2 aja faedahnya ya. 2 faedah tadi insyaallah menjadikan pemicu, memberikan motivasi kepada kita semuanya supaya tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi permasalahan dalam dakwah atau yang lain yang memang itu butuh dimusyawarahkan. Dan sering rata-rata permasalahan ini adalah karena ini, tidak adanya musyawarah, ya kan? Walaupun Anda seorang pemimpin, walaupun Anda begini-begini, tetap hendaknya ketika sesuatu butuh musyawarahkan. Itu lebih baik dan memperkecil permasalahan di dalamnya. Baik, terusnya termasuk tidak dewasa, termasuk ketidakdewasaan yang memunculkan permasalahan itu adalah sedikit ziarah ke teman-temannya. Jadi sedikit ziarah ke teman-teman dai, sedikit ziarah ke rekan-rekan yang bersama dalam dakwah. Dia menganggap Allah ngapain ziarah ke tempat dia, ngapain kunjung ke tempatnya dia, ngapain. Lah ini kurang dewasa yang bisa memicu pertengkaran. Kenapa? Karena kalau tidak pernah ketemu, nggak ada kunjung, nggak ada apa, ini syaitannya banyak, miskomunikasi, terus kemudian dugaan-dugaan itu terkadang muncul karena seringnya tidak ketemu. Nah, termasuk bentuk kedewasaan adalah berziarah, datangi, berkunjung, kadang ke rumahnya A, minggu lagi rumahnya B, berkunjung ke rekan-rekan dalam dakwah. Jangan sampai saya nggak punya waktu. Alah, ini kurang dewasa. Misalnya kayak ini masih ada takmir, ada bendahara, ada ini. Saling kunjung satu dengan yang lainnya. Atau kita seorang dai 1, dai kedua, dai ketiga, keempat kunjung. Tapi terlalu sering kunjung nyontek waktunya ya. Ya enggak, dibutuhkan sesekali tempo untuk kunjung. Sebab kalau tidak ada kunjung itu enggak ada komunikasi. Taib. Kata beliau, kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala
dalam kitab beliau Qam'ul Mu'anid. Kata beliau, dakwah ini nggak bisa bersendirian. Dakwah ini kita nggak bisa bersendirian. Di dalam mengangkat kebodohan umat ini kita nggak bisa bersendirian. Maka kata beliau, wajib atas kita untuk saling menguatkan antar satu dai dengan dai yang lain. Saling menguatkan. Bagaimana saling menguatkan? Di antara bentuk saling menguatkan itu saling berziarah, saling kunjung. Saling kunjung. Ingat, ada poin pertama. Ingat poin pertama ini, dakwah ini nggak bisa ditanggung oleh satu orang, Pak. Dakwah ini amat berat, nggak bisa dipikul oleh satu orang. Berarti butuh orang banyak. Butuh orang banyak untuk bisa memikul dakwah ini, untuk bisa menyampaikan dakwah ini, dan untuk bisa mengangkat kebodohan dari manusia. Itu butuh banyak orang. Nah, gimana ketika butuh banyak orang? Saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling ta'awun. Nah, bagaimana biar bisa erat saling ta'awun di dalam berdakwah ilallah ini? Ya saling ziarah, saling kunjung, saling kunjung antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita sebutkan faedah saling kunjung mengunjung. Faedah saling kunjung mengunjungi. Pertama, inna ziyarah tuqarribu du'at min ba'dil ba'd. Saling ziarah itu adalah merengkatkan, menguatkan hubungan antara dai satu dengan dai yang lain. Antara teman satu dengan yang lain. Itu saling menguatkan. Dengan saling ziarah itu apa? Semisal mereka kayak jasad yang satu. Nah, yang pertama. Yang kedua, dengan ziarah itu kita mengetahui muskilah-muskilah dakwiyah, muskilah dakwah, muskilah permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Mungkin di antara taman masjid, aku di masalah, bicara menyelesaikan, kan dengan ziarah. Atau datang ke tamir satu lagi, ada punya masalah, gimana cara menyelesaikan, ketahuan dengan cara berziarah itu. Muskilah Anda bisa terselesaikan dengan orang-orang lain. Kemudian juga dengan ziarah itu juga Anda bisa menghasilkan ilmu dan pengetahuan. Dengan ziarah itu Anda bisa menghasilkan ilmu dan pengetahuan. Keempat ya, ziarah itu bisa melunakkan hati dan juga bisa menghilangkan prasangka-prasangka. Masya Allah, ziarah itu begitu ya Pak ya. Kalau nggak pernah ziarah, prasangka aja ya, prasangka aja. Apalagi yang megang duit ya, kalau megang duit nengomah ya repotnya. Dengan ziarah kan ada dugaan apa disampaikan. Ya alhamdulillah kamu ke sini, anak punya dugaan gini-gini, terangkan. Enak kan gitu loh. Ketika kita saling ziarah antar dai satu dengan yang lainnya, ya saya punya dengar kamu punya begini-begini, bener nggak gitu? Kan enak. Nah kalau nggak pernah ketemu, wala telepon, wala apa, apalagi isu-isu yang udah masuk kan, begini begitu sudah, nggak ada yang menyelesaikan isu, menerangkan isu itu, sehingga isu itu masuk dalam hati kita. Ketika masuk, ya udah namanya setan, namanya syaitan. Nah coba kalau saling ziarah satu dengan yang lain, maka apa yang ada isu disampaikan. Anak punya isu begini gimana? Apa benar nggak kamu begitu? Enak selesai. Fawaid dari saling ziarah antar satu dengan yang lainnya itu masya Allah bagus banget. Dan jarang dari kita ini menjalankan itu masalahnya. Masing-masing dengan kesibukannya.
Padahal itu Masya Allah merapatkan barisan antar satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah perpecahan semakin kecil, memperkecil masalah dan perpecahan semakin kecil karena saling ziarah satu dengan yang lainnya. Tapi kadang-kadang kita ego duluan, biar dia dulu yang ziarah sama saya lah, itu repot kalau saya kayak gini ini. Jadi nggak akan jalan, masing-masing minta diziarahi kan gitu kan, nggak mau ziarah ke yang lain, minta diziarahi, ya repot kalau sudah kayak gini ini. Maka ini butuh menundukkan ego dan nafsu, rasa apa itu namanya, sok kembegde gitu ya, sok pengen dihormati, ini harus ditundukkan, tundukkan demi keutuhan dakwah, demi saling merapat dakwah dan dai-dai satu dengan yang lainnya. Dan seringnya terjadi pertengkaran ini kan gara-gara apa? Nggak ada komunikasi, ujuk-ujuk isu, apalagi isu Masya Allah. Santi-santi yang nggak belajar ini kan, atau netizen ini kan sering bawa isu yang belum mesti benar disampaikan ke ustadznya. Ustadz, saya dengar berita ini si A itu gini-gini. Wis, catatan lagi si ustadznya kan. Coba kalau ini langsung ziarah kan enak. Saya itu pernah ngaji kitab Ushul Sunnah lil Humaidi. Sebelumnya apa? Sebelum Humaidi Abu Aisyah, Syarhus Sunnah lil Muzani. Lihat ini Masya Allah, asal usul kenapa Imam Muzani menulis kitab Syarhus Sunnah. Itu awalnya ahlul ilmi itu kumpul, kemudian menyebutkan ulama-ulama yang ada di masa itu, A, B, Sufyan, itu. Tibalah Imam Muzani disebut. Sebagian ulama kata enggak, jangan sebut Imam Muzani, jangan sebut Muzani. Muzani bukan termasuk ulama Ahlussunnah katanya. Kenapa katanya? Dia punya masalah 1, 2, 3 catatan. Wis, coba lihat catatan ini langsung Pak, diteleponkan, langsung didatangi pakai tulis surat ke Imam Muzani. Jadi nggak keluar dulu Pak, nggak keluar, hanya sebatas di tempat atau sebatas di antara mereka dulu. Maka salah satu di mereka, ketuanya yang dituahkan menulis surat. Telah datang kepadaku khobar Anda itu begini. Maka Imam Muzani langsung merespon dan menulislah kitab itu sebagai bantahan terhadap isu yang berkembang. Bayangkan, kita bisa ambil faedah, coba lihat. Tidak mudah menerima kabar. Apalagi Imam Muzani seorang imam pada aslinya kan, Imam Ahlussunnah kan gitu. Ketika ada isu jangan langsung diterima, cross-check dulu, lalu menulislah surat. Kan gitu Pak. Sekarang enggak, masuk isu, dapat isu, langsung paginya ceramah gitu kan, mengantar atau membantah. Lah ini kan repot jadinya, kurang dewasa dalam mensikapi masalah yang terjadi. Coba ulama dulu, masalah luar biasa. Jadi nggak keluar dulu, dan ini kan tawakuf dulu kita terkait dengan Al-Muzani, jangan keluar. Saya akan nulis beberapa hal yang kita ada isu tadi kepada Imam Muzani. Imam Muzani dijawab oleh beliaunya. Selesai sudah permasalahan. Nah, ketika adanya saling ziarah satu dengan yang lainnya, terkadang ada isu atau ada apa, tinggal didiskusikan, selesai. Ini orang gelem ziarah, orang gelem opo, tapi sudah mengambil sikap, itu loh, repot kan itu kan. Lah kapan mau selesai kayak gini ini dakwah ini? Kapan mau selesai kalau model dakwah kayak gini ini?
Gitu loh. Ya Allah musta'an. Baik, seterusnya. Di antara bentuk ketidakdewasaan yang itu memicu masalah adalah ada perkara, tolong perhatikan Pak ya, ini perhatikan penting banget. Ada satu masalah. Masalah ini masalah khilafiyah. Masalah ada perbedaan di antara para ulama. Nah, kaum itu membiasakan diri memegang pendapat salah satu darinya. Biasa dikerjakan berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun-tahun, udah menjadi kebiasaan itu. Wis. Datang Anda orang baru, langsung mensikapi itu perbuatan salah, perbuatan bid'ah. Berarti Anda datang ini apa? Masalah. Kenapa? Karena perbuatan itu sudah biasa mereka lakukan. Dan ini masalah ada khilaf di antara para ulama. Dan khilafnya ini paling rojih dan marjuh. Ini kuat, ini lemah, begitu aja. Nggak sampai perbedaan yang bid'ah dan sunnah nggak ya? Ini masalah khilafiyah saja, rojih dan marjuh, kuat dan lemah. Nah, ketika satu kaum itu sudah terbiasa dengan amalan tadi, Anda datang langsung menyikat, langsung disikat. Ini bid'ah, ini gini. Nah, Anda kayak gini ini gak dewasa. Justru perbuatan kamu itu menimbulkan apa? Masalah, pertengkaran. Ini apa ini kan? Masa perbuatan kami dibid'ah-bid'ahin. Masa perbuatan kami yang kami lakukan begini bid'ah semuanya. Wah. Tapi ingat ya, ini masalah manakala perbedaannya masing-masing ada dalilnya loh ya. Cuma rananya ranah rajih dan marjuh. Ini lemah dan ini kuat, gitu aja. Pahami ini, jangan sampai dilebarkan, diluaskan sampai antara sunnah dengan bid'ah, jangan. Ini rananya di permasalahan antara kuat dan lemah, begitu aja. Berarti masing-masing ada dalil, cuma ini arahnya lemah dan kuat, lemah dan kuat. Syekh Bamusa, guru kami dari Yaman, mencontohkan kayak contoh khutbah hari raya. Khutbah hari raya ini ada dua pendapat Pak. Madzhabul jumhur 2 kali khutbah. Paham nggih? Dan pendapat yang kedua adalah 1 kali khutbah. 2 kali khutbah itu diiringi dengan duduk. Kayak jangan kalau sholat di masyarakat umum itu kan, itu 2 kali khutbah Pak. Khutbah pertama, lalu duduk, bangkit lagi. Paham nggih? Yang mayoritas Ahlussunnah ini kan Salafi itu 1 kali khutbah. Nah, bisa dipahami nggih? Nah, ini kan masalah fikih. Bahkan hampir saya pribadi nih, hampir Pak, condong pendapat yang mengatakan khutbah hari itu 2 kali khutbah yang diiringi dengan duduk. Hampir Pak. Karena ada nukilan sebuah kesepakatan. Ada nukilan kesepakatan para ulama, naam, khutbah hari raya itu 2 kali khutbah. Tapi permasalahannya, zahirnya hadis itu 1 kali khutbah. Maka saya dihadapkan, ini zahirnya hadis 1 kali khutbah dan pahamnya mereka itu 2 kali khutbah. Rame ini Pak masalahnya. Saya juga lama berpikir di dalam bab ini. Nah,
masalah kayak gini ini, Anda nggak usah bikin rame, gitu kan? Paham nggak? Ada khutbah di kampung, misal contoh, kampung itu biasanya berapa? 2 kali khutbah, anta salafi lah wis. Lalu Anda ini geger kalau sama 1 kali khutbah ini. Bikinlah antum 2 khutbah, nggak apa-apa. Anda ikut kepada mereka dalam konteks ini, Anda nggak jatuh dalam bid'ah, enggak. Anda nggak jatuh dalam perbuatan bid'ah, enggak. Cuma hanya rojek dan marjuk saja, ini lemah ini kuat gitu aja. Tapi dengan Anda berbuat yang semisal ini menjadikan apa? Nggak geger masyarakat. Karena kebiasaan mereka itu 2 kali khutbah lah. Ini khutbah apa ini? 1 kali khutbah lagi. Geger Pak. Contoh kedua, ada masjid yang itu biasanya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan masjid itu berpendapat Bismillah itu bagian daripada Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah batal, sholatmu itu batal. Ente karena pakai imamah gitu kan, berjenggot, pakai baju putih, syak besar gitu kan, pemain suaranya enak ya, disuruh jadi imam. Geger masyarakat Pak, karena dia nggak ngerti. Dia nggak mau coba Bismillah sama sekali, la keras, wala lirih. Geger masyarakat ini, batal sholat wis. Bejo bayangkan, Anda harus ngerti, baca Bismillah dengan keras. Orang ono masalah, karena masalah khilafiyah di antara para ulama. Khilafiyah di antara para ulama. Anda jangan bikin geger pada masalah yang itu hanya ranah khilaf. Bisa dipahami? Tunggu marah. Contoh lagi, Jumat itu ada 1 adzan dan 2 kali adzan. Ya murah. Salafi 1 kali adzan. Saudi berapa? 2 kali. Bahkan umat mayoritas ini 2 kali adzan. Anda yang tadi pakai surban, imamah, berjenggot gitu ya, masya Allah gitu kan, datang ke suatu kampung yang kampung itu adzan Jumatnya 2 kali. Weh bid'ah, kok ojo adzan 2 kali, sekali wae wis. Bah, bid'ah kabeh iki. Waduh. Ikhwan, ini masalah ranah khilaf masihan. Yang mengatakan adzan 2 kali untuk hari Jumat itu bid'ah, itu banyak yang membantah. Anda jangan mengatakan bid'ah sedangkan itu perbuatan Utsman bin Affan. Diskusi ilmiahnya tentang ini lumayan panjang. Lalu Anda bikin geger mereka, Anda nggak bijak, Anda kurang dewasa. Jangan lakukan ini dulu, ikutin dulu alurnya. Bisa dipahami? Karena bersatunya mereka itu lebih Anda perhatikan ketimbang masalah fikih yang itu ada khilaf. Bisa dipahami? Jelas ya? Tapi beda kalau tahlilan sik toh. Oh jadi pada dosi kita lagi butuh dicatat dulu. Ini kan masalah fikih sik toh, yang karena masih rajih dan marjuh. Adapun tahlilan boleh apa enggak, ini masih kita diskusi. Karena ini rawan juga. Rawan yang harus kita perhatikan secara ilmiah terkait dengan hukum tahlilan itu sendiri. Contoh lagi kayak adzan subuh. Adzan subuh ada 1 kali adzan, ada 2 kali adzan. Ini karena fikih yang masalah khilafiyah. Di sini adzannya berapa? Subuh sekali toh. Datang ustadz besar gitu gini, wah adzan 2 kali. Bingung masyarakat ini adzan opo iki. Sehingga pecah, ada yang pro, ada yang non pro. Ada tukaran gara-gara kayak gini aja. Ustadz awakmu tuh anyar, ustadz baru, wis aja anane sik. Ikutin aja alur yang sudah biasa
berkembang dan berjalan di situ. Anda jangan membuat menjadi pro dan kontra. Bisa jadi kayak kunut subuh. Di masjid itu biasa dibikin kunut subuh. Dongo ora. Wis, atau disuruh jadi imam. Dan masyarakatnya harus kunut. Enggak kunut kacau itu. Anda kalau nggak mau kunut, nggak usah jadi imam. Itu jadi imam. Mari kalau nggak kunut, waduh ini repot ini. Bahkan ini subhanallah, lali subhanallah, la ilaha illallah. Kunut tuh gak apa-apa. Kunut tuh gak apa-apa. Karena kunut itu bukan ranah bid'ah dan tidak bid'ah, hanya terkait kuat dan tidak kuat saja. Gitu loh. Dan ulama berbeda pendapat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apa yang dimasalahkan? Apakah orang kunut jadi bid'ah? Itu mubtadi'? Enggak. Siapa yang bilang begitu? Enggak ada. Kalau ente sampai mengatakan salafi berbuat bid'ah karena kunut di waktu subuh, omongan ini berat lagi. Ada pertanggung jawab lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kan bikin yang aneh-aneh, enggak, antum yang aneh-aneh malahan kan ini. Ini ada di salaf dulu. Perbedaan ada di antara mereka. Enggak apa-apa Anda ikut kunut, enggak apa-apa. Daripada jamaah geger. Ini kalau fikih dan tidak, ini masalah fikih aja gitu loh. Seorang dai ya harus berhati-hati dan menundukkan masalah perbedaan itu pada posisinya. Jangan terlalu melampaui batas. Kita harus berpikir dewasa. Perpecahan, pintu perpecahan kita tutup. Jangan kok menjadi pro dan kontra dalam suatu masalah. Gitu loh. Jangan kok tengkar pro kontra di mana-mana, pro dan kontra. Harus piye? Kapan mau maju dakwah ngurusin tengkaran? Kapan mari nih? Nah, urusan apa lagi? Pakai jubah dan nggak pakai jubah. Ustadz kok sarungan atau topo ya? Ini lah apa kursinya? Rana-rana apakah jubah itu adalah sunnah atau lazabis sunnah masih khilaf dan antara para ulama. Jadi jangan terlalu terlalu kaku dalam menghadapi perbedaan. Apalagi Anda datang yang datang menyelisih kebiasaan mereka. Tapi terusnya di antara bentuk ketidakdewasaan yang ini menghantarkan kepada perpecahan, pertengkaran adalah al-ghulu fil alim, melampaui batas di dalam menghormati seorang alim, seorang ustadz. Ini masalah Pak, istilahnya takdisul askhos, mensucikan ustadz. Takdis itu mensucikan seorang alim yang diikuti. Ini hulu melampaui batas, menempatkan ustadz itu bukan pada tempatnya, menempatkan seorang alim itu bukan pada tempatnya, dan pasti terjadi perpecahan, pasti Pak. Contoh, ada seorang ustadz yang Anda takdiskan, yang Anda sucikan, yang Anda hormati, tapi menghormati ini melampaui batas. Terus ada orang lain mungkin nyinggung dia kan, langsung pedang. Antum mau nyinggung dia, ini loh apa ini ya? Kan Masya Allah, pasti terjadi pro dan kontra karena ada terlalu takdis, terlalu hulu melampaui batas kepada ustadz atau alim-alim tadi. Ya, kayak misalnya kasus Syekh Robi, hafizallahu taala, sampai ada mengatakan yang megang bendera ulama, bendera apa? Jarh wa ta'dil adalah Syekh Robi.
Sampai ada yang komen dan mendebat dan nggak mengambil pendapat Syekh Robi, itu musuh saya. Ini apa ini? Bagaimanapun Syekh Robi manusia, bisa salah, bisa benar. Ketika dia menjarak seseorang atau komentari seorang, bisa benar, namanya manusia. Beliau bukan nabi. Ada lagi yang mentakdiskan siapa Syekh Shalih Fauzan atau apa. Ini terlalu hulu, sehingga kalau nggak mengambil pendapatnya Syekh Shalih Fauzan langsung dihantam. Ulama lo banyak, bukan hanya beliau, apalagi dari Yaman. Dikit-dikit Syekh Mubil. Pokoknya bahkan ada yang mengatakan sekolah pendidikan yang tidak semisal kayak Yaman salah. Sampai muncul begitu. Terlalu takdis dengan pendidikan Yaman. Jadi makanya membid'ahkan kelas-kelas itu ora ono di zaman Nabi, klasikal lah, pelajaran-pelajaran umum, pokoknya persis kok Yaman. Itu pendidikan ala Nabi ya nih. Selain itu bukan ala Nabi. Ya saya guyonnya aja. Syekh Mubil dulu sekolahnya di mana? Di bangku sekolah Anto. Jadi ya Robi, ini namanya takdis, terlalu mensucikan. Apapun bentuknya, pendidikan kah, orang kah, pendapat kah, nggak boleh terlalu takdis, mensucikan, hulu nggak boleh. Baiknya, baik. Kita lihat Al-Imam Mu'allimi rahimallahu ta'ala berkata, Imam Mu'allimi ini dalam kitab At-Tanqil juz 1 184 beliau mengatakan, min ausai audiyatil batili al-ghulu fil afadil. Termasuk paling luasnya lembah kebatilan adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang mulia. Jadi justru lembah yang paling luas, masuk di lembah kebatilan yang paling luas manakala dia itu ghulu. Ghulu kepada orang, melampaui batas kepada orang-orang soleh, ini efek sampingnya itu banyak Pak. Makanya lembah kebatilan yang paling luas itu ghulu. Karena merembetnya itu banyak banget, akibat itu banyak banget. Perlu difahami, alim, siapapun alimnya dia, itu bukan nabi. Wahyu tidak turun kepada dia. Jika difahami, siapapun dia, ustadz kita senior, ataukah dia bergelar doktor atau apa, selama dia manusia, dia bukan nabi. Dipahami itu, bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, berarti bisa salah, bisa benar. Nah, walhayu yang namanya orang hidup nggak akan aman dari fitnah. Hari ini kamu junjung tinggi, Masya Allah Ustadz A gini-gini. Hari ini apakah dia sudah ada SK tidak pernah tergelincir? Mana SK-nya? Mana SK? Agak ada SK. Anda sekarang hari ini mengunggul-unggulkan Ustadz A, Ustadz B. Masya Allah. Pertanyaan saya, apakah dia maksum dari salah dan pasti benar? Kan enggak. SK dari mana? Wahyu dari mana? Jadi kita datar aja lah, tengah-tengah. Kita tidak boleh melampaui batas, tapi kita juga tidak boleh apa? Sewenang-wenang, menghina, berbuat kasar, enggak. Tetap kita hormati sebagai dia memiliki ilmu, tapi menghormati dia enggak menuntut dan enggak mewajibkan kita harus mengikuti apa yang dia katakan. Dan tidak mengharuskan kepada kita juga harus apa? Harus mengikuti ketika dia salah.
Nah, menghormati tidak mesti harus mengambil semua yang dia katakan. Nasihat yang dia katakan nggak mesti. Kalau andai kata kita disuruh mengambil pendapat seorang alim selayaknya dia seorang nabi, ngapain kita belajar? Ngapain kita belajar? Cukup sama dia, wahyu dari dia kok. Ngapain? Udah selesai. Nah, jadi ingat teman-teman semuanya, salah tetap salah. Salah nggak boleh diikuti siapapun orangnya yang berbuat salah. Jangankan itu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terjadi diskusi antara perihal haji tamattu, qiran ataukah ifrad. Ibnu Abbas menguatkan haji tamattu. Sahabat yang lainnya mengunggulkan haji ifrad dengan beralasan Abu Bakar dan Umar itu haji ifrad. Langsung Ibnu Abbas naik suaranya, aksya antangzila alaikum hijarah minas sama. Aku khawatir akan turun kepada kalian batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah berbuat begini, lalu Anda lawan dengan Abu Bakar dan Umar. Itu kelasnya Abu Bakar dan Umar loh ya. Apalagi kelasnya di bawah itu. Abu Bakar Umar masih Allah jelas jaminan di surga. Yang lain nggak ada jaminan surga. Jadi ingat, jadi pemicu permasalahan pertengkaran da'awiyah, urusan dakwah atau mana ini diantara sebabnya adalah hulu, melampaui batas, kepada terlalu mengkultuskan, terlalu mensucikan, terlalu menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan itu, sehingga ini menjadikan pro dan kontra. Gitu loh. Kadang nih kita kadang nggak sadar. Pokoknya kalau nggak Ustadz Asa nggak mau ngaji. Iki lopo iki. Saya nggak mau ngaji kecuali Ustadz A. Apakah A yang kamu katakan itu pasti benar? Wes ono jaminan di surga to. Ustadz A tadi. Kok saya nggak mau ngaji kecuali kepada Ustadz A? Ini kan kadang-kadang kemana akal-akal kita ini kemana? Masya Allah. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Mas yang bawa HP Mas, nah HP-nya berhenti dulu. Nulis kajian, oke Pak. Oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhaka yauman ma wa abghid baghidhaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah kekasih kamu haunan ma, jangan terlalu cinta banget. Bisa jadi kekasih kamu itu menjadi musuhmu. Bencilah sama orang yang kamu benci, tapi bencinya jangan terlalu banget. Bisa jadi hari ini kamu benci, besok menjadi kekasih kamu. Berapa banyak kan? Dulu mengidolakan Ustadz A, pokoknya Ustadz A, pokoknya saat itu. Sekarang jadi musuhnya. Banyak nggak itu? Banyak. Yang sekarang benci nih pol sama Ustadz itu. Setelah itu jadi apa? Idolanya Ustadz. Kalau cinta sama orang biasa aja. Kalau benci biasa aja. Karena apa ini, putaran kehidupan ini yang megang Allah. Dan yang membolak-balikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting ikhwan dan barakallahu fiik, ingat, kita jangan sampai mengkultuskan A itu pasti benar, B itu pasti salah. Ustadz A begini ini sudahlah. Status mereka adalah ustadz. Kita hormati mereka, ucapan mereka
bisa diambil dan bisa ditolak. Kita ambil manakala mencocoki kebenaran, dan kita tolak manakala menyelisih kebenaran. Mizan kita, barometer kita adalah Allah dan Rasulnya, bukan ustadz itu. Kalau ustadz itu menjadi barometer kebenarannya, jadi aja Nabi kedua setelah Muhammad SAW. Ingat loh, wahyu turun hanya kepada Muhammad SAW, bukan kepada selainnya. Maka berarti kebenaran itu yang solid bukan terletak di orang yang kamu takdiskan, nggak terletak pada orang yang kamu sucikan, tidak. Nah, baik. Satu kali sedikit lagi, terakhir insya Allah di masalah benang merah yang kedua. Kita masih ke satu lagi ini, termasuk bentuk ketidakdewasaan yang ini menyebabkan pertengkaran. Benang merah ini apa itu? Seseorang itu pinter di bidang ilmu, tapi kosong dari adab dan akhlak. Ini namanya kan kurang dewasa. Ilmunya pinter Pak, Masya Allah, apal Quran, apal hadis, Masya Allah. Kalau ditanya hukum, Masya Allah pinter pol ini ya. Tapi dia tidak memiliki tarbiyah. Dia tidak menjadi murabbi, pendidik yang benar. Dia nggak dibekali dengan budi pekerti yang baik. Dia nggak dibekali dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini juga memicu perpecahan. Bisa dipahami insya Allah. Contoh nih, ada seorang ustadz ngimami masyarakat sholat taraweh. Memang sunai taraweh itu berapa? 11 rakaat dan agak panjang apa? Bacaannya. Wis, ustadz tadi mantap itu, moconnya panjang polis, 3 juz Pak, satu rakaatnya. Masyarakat ini loh tuwek-tuwek, jangan dekat 3 juz Pak, diwacana satu surat amma yatasaalun aja, nambah aja wis adu-adu Pak, linu kabeh wis. Ini kan dia nggak memiliki kedewasaan dalam ngeramutin orang, dalam mengimami orang. Siapa makmum itu di belakang itu siapa? Ilmu ini Masya Allah Pak, disebutkan dalil-dalil tentang apa? Disunahkan bacaan panjang, wis mantep pol itu kan. Kayak kasus contoh lagi, mohon maaf, sholat taraweh. Taraweh itu berapa sih rakaatnya? Kalau di antum 11 rakaat. Sakliyane 11 salah ngono. Salah nggak? Masih khilaf Pak. Nggak apa-apa kalau saya condong pendapat yang paling kuat itu apa? Pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Tarawih itu nggak terbatas. Nggak terbatas. Bisa 11, bisa 15, bisa 23, bisa 100, bisa 400, sesuai dengan kemampuan kamu. Dan saya punya pembahasan ini ilmiah insya Allah. Kalau kami di pesantren biasa, yang pengen 11, 11, pengen 23, 23, semangat. Kalau lemes kabeh solas, biasa. Lo kenapa? Bermasalah. Yang membuat masalah itu bermasalah, orang di ilmu gak masalah. Biasa masalah fikih. Nah, terkadang orang itu kurang dewasa dalam mensikapi. Nah, mensikapi permasalahan karena dia nggak punya akhlak kan, nggak punya adab. Langsung get, wes
bid'ah itu tengkaran semboh itu, nggak punya adab. Jadi hendaknya seorang alim itu dihiasi dengan adab yang baik. Berdiskusi gimana, ketika beda pendapat dengan Anda itu gimana, begitu. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan begini, najahna fit tasfiyati walam nangjah fit tarbiyati. Kata beliau, kita sukses di dalam mensucikan umat, tapi kita nggak sukses di dalam mendidik mereka. Berarti kan nih, dalam pendidikan mendidik itu nggak sukses, tapi dalam membersihkan dari syubhat, dari maksiat, dari syirik sukses kita. Tapi dalam tarbiyah, pendidikan adab atau yang lain kita tidak berhasil katanya. Berarti apa? Banyak para dai-dai atau banyak dari orang-orang yang belajar ilmu agama ini kurang di sisi apa? Akhlaknya. Akhlaknya. Taib. Syekh Al-Albani mengatakan begini, qad yakunu syakhsu salafiyan fi aqidatihi walakinnahu laisa salafiyan fi tarbiyatihi wa suluki. Terkadang seseorang itu salafi dalam sisi akidah, tapi enggak salafi dalam sisi akhlak. Masya Allah, paham ya? Akidah jos salafi Pak, tapi dalam pendidikan, mengajarin orang, dalam berakhlak itu enggak salafi. Keras boleh Pak, get namanya. Dalam pendidikan get, pokoknya get aja Pak. Wes ini, Masya Allah. Itu Syalbani bilang gitu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan begini, al ilmu la yanfa'u idza khala min al adab. Ilmu itu nggak akan bermanfaat manakala pemilik ilmu kosong dari adab. Kosong dari adab. Oleh karena kami di pesantren ini kan sekarang, kami di pesantren ini, pesantren saya sekarang pendidikan itu tidak menomorsatukan akademiknya sekarang. Sekarang saya lebih mengutamakan di sisi suluk dan akhlak. Ini pendidikan yang paling utama. Bagi kami, enggak percuma orang itu punya ilmu, tapi apa? Adab dan akhlak dan ibadahnya kacau. Dia enggak punya amanah, enggak punya tanggung jawab, enggak tertib, enggak apa. Ini percuma. Makanya kita sekarang menggalakkan, pertama kali kita galakan di pendidikan sholatnya. Karena sholat itu kalau sholat yang gena baik, semua akan jadi baik. Lo santri loh, berapa tahun mondok, sholat aja nggak gena. Maksudnya lebih nyantai sholati, kari-kari sholati, walah apa jenenge sholati wis sempenting cepet, zikir nggak gena. Ini lo piye santri kok ini modeli. Jadi kita pembinaan, bahkan kelulusan santri bukan di akademiknya, tapi kelulusan santri di budi pekerti dan akhlaknya. Dan ibadah itu menjadi nomor satu di kami sekarang. Dan ini akan saya garap mungkin 1 tahun, mau 1 tahun dulu kita uji coba kan. Setelah akhlak budi pekerti baik menjadi baik dan bagus, maka mungkin akan beriringan antara akademik dan pendidikan akhlak menjadi satu lagi. Jadi kita jangan terlalu memikirkan pinternya orang, tapi akhlaknya hancur. Taib, hormat kepada guru gimana, hormat sama teman gimana, ketika di majelis ilmu gimana, semuanya butuh ditata. Butuh ditata. Taib, lihat ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin lagi katanya, anna talibal ilmi, bahwasanya penuntut ilmu, wa in kathura ilmuhu, walaupun ilmunya akeh, idza lam yakun indahu adab, tapi dia enggak memiliki adab, fa inna ilmahu la yanfa'uhu, ilmunya dia tidak akan memberi manfaat kepada dia. Wa qalilul ilmi, ilmu nisaiti, idza kana indahu adab, tapi dia punya adab,
fa inna ilmahu nafi'un lah, maka ilmu yang sedikit itu akan memberikan manfaat kepada dia. Bisa dipaham? Ilmu yang akeh orang duwe adab, itu ilmu nggak akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Ilmu saiti tapi beradab, maka ilmu itu akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Oleh karenanya Ibnu Mubarak mengatakan, talabtul adaba salasina sanatan. Aku mencari ilmu adab, aku belajar ilmu adab itu selama 30 tahun, Pak. 30 tahun. Itu adab aja dia. 30 tahun ya kan. Kita nggak pernah belajar adab kan. Ya murah. Adabnya kurang banget kita ini. Ya, mohon maaf, itu realitanya. Orang duwe sopan santun, orang duwe toto kromo, orang duwe. Lebih ngeri lagi, toto kromo itu hilang dikarenakan manhaj katanya. Lah manhaj mula nih. Ibnu Barak mengatakan, kadal adabu ayyakuna sulusaidin. 2/3 agama itu diadab. Hampir-hampir adab itu adalah 2/3 agama. 2/3 loh ya. 2/3 berarti pertigai ilmu yang lain, Pak. Nah, ini juga banyak tafsir kita berkata Yahya Ibnu Muhammad Al-Anbari, ilmun bila adabin, ilmu tanpa adab, kanarin kayak api, bila hatab tanpa kayu. Jadi api, Pak, kalau nggak ada kayu bakarnya nyala nggak? Nggak nyala. Ilmu tanpa adab kayak itu. Wa adabun bila ilmin kajasadin bila ruh. Adab tanpa ilmu itu kayak jasad tanpa ada ruhnya. Ono jasate tapi gak ono ruhnya mati. Ya elek kabeh. Sempi sewina duwe ilmu, duwe adab. Tapi balikan, Ibrahim Ibnu Habib pernah berkata, bapakku berkata kepadaku, wahai putraku, datangi para ulama-ulama itu, wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka. Lihat ini, Pak, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa adihim, ambil dari adab-adab mereka dan akhlak-akhlak mereka. Belajar, ambil dari adab-adab mereka. Fa inna dzaka ahabbu ilayya min katsiril hadis. Itu lebih aku cintai ketimbang kamu mengambil hadis dari mereka. Orang tua sekarang kan enggak orang apa-apa sepenting awang pinter, cepat hafal Quran, nilainya bagus. Itu kan zaman sekarang keliru itu. Yang benar itu bukan ilmunya, Bapak Ibu. Sing bener apa nih? Adabe ape. Ora ono masalah gak hafal Quran. Sementing adabe ape, orang ono masalah. Apa jenenge ngapal hadis saiti, sementing adabe api. Kata beliau, lebih kusukai kalau Anda itu memiliki adab dan mengambil adab dari ulama-ulama itu ketimbang Anda mengambil hadis dari mereka. Sementing adab. Contoh lagi, contohnya ini, Malik Ibnu Anas. Malik Ibnu Anas berkata ini, ketika saya kecil, kata Malik, ketika saya kecil, saya ingin berangkat untuk ke majelis ilmu. Langsung Pak dipanggil Maliknya, Pak, nih, sebelum Anda berangkat ke majelis ilmu, ditotogisi, dipakai imamah, kemudian dikasih tahu oleh ibunya itu. Jadi kata-kata lo,
mencari ilmu nggak kayak gini, semua ditata. Pakaianmu piye, itu kan adab Kak. Kopiahan apa ora kopiahan. Mundele ilmu ora kopiahan. Ini kan termasuk di adab. Saya mengatakan, ya Malik, khud min syekhikal adab qabla. Wahai Malik kata, ini pesan ibunya kepada Imam Malik. Pesan ibunya kepada Imam Malik, ambil dari gurumu adab sebelum ilmu. Kita kan enggak ilmu to adapin kongkois sehingga kurang beradab. Kurang beradab. Makanya ini kurang dewasa kalau kita lebih mengedepankan akademik keilmuannya, kualitas keilmuannya, nah mumtaznya keilmuannya, tapi apa? Adab-adabnya hancur ya, hancur. Nah, zaman dulu itu yang diutamakan tuh adabnya, bukan apa? Bukan ilmunya. Zaman sekarang enggak, ilmu adabnya kari-kari. Maka berapa banyak sarjana S1, S2, S3 tidak open ke orang tuanya, nggak punya adab ke orang tua, nggak punya adab kepada keluarga, nggak punya adab kepada anak istri, karena nggak punya adab. Dia masya Allah pintar di bidang ilmu tertentu, tapi nggak punya adab. Taib, alhamdulillah kita cukupkan insya Allah taala. Kita udah bahas 2 benang merah perselisihan kamu, yaitu kurang ilmu dan kurang dewasa. Ingat ya, kurang ilmu penyebab utama pertengkaran, kurang dewasa adalah penyebab utama dari pertengkaran. Insya Allah besok kita akan mulai di satu lagi, yaitu kurangnya agama kita. Kurang agama, kaken maksiat, ini penyebab perpecahan. Kaken maksiat, agamane, imane, ibadai, apa jenis Senin Kemis, ini masalah sebenarnya. Ini masalah yang memicu perpecahan, yang memicu pertengkaran. Itu karena ibadai, imane, Senin Kemis ya. Insya Allah kita bahas besok lagi insya Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ada pertanyaan? Sebelum tutup. Mojokerto kok meneng Aku Jawa Timur, Jawa Tengah sih. Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Mojokerto ya. Jawa Timur kan. Meneng ya. Tapi kalau nggak ada, Bro Pandi. Tapi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.